Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua para YouTuber dan subscriber dari SD Islam Muhammadiyah Satu Panji. Bertemu lagi dengan kami di podcast rutin di SD Islam Muhammadiyah Satu Panji. Nah, kali ini kami akan membagikan informasi menarik tentang SD Islam Muhammadiyah Satu Panji yang berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Nah, bintang tamu kali ini adalah orang-orang yang sangat penting di SD Islam Muhammadiyah Satu Panji. Dan mereka pun juga yang banyak berprestasi di SD Islam Muhammadiyah Satu Panji. Yang pertama adalah guru dari SD Islam Muhammadiyah Satu Panji, yaitu Ibu Ike Agustina Retnaning Tias. Biasa dipanggil Ibu Ike. Ibu Ike dari kelas 6 Arafah ya Ibu. Arafah. Nah, dan yang kedua adalah siswa yang sangat berprestasi juga di SD Islam Muhammadiyah Satu Panji, yaitu siapa namanya? Nashwa Sabrina Bahtiar. Biasa dipanggil Sabrina. Sekarang kelas berapa? Kelas 6 Marwah. Kelas 6 Marwah. Dulu kelas 3 sahabatannya ya Sabrina ya? Iya. Ya. Tetap sehat juga ya Bu Ike ya? Alhamdulillah. Sehat. Iya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini tentang Sumpah Pemuda ya Ibu ya. Nah, tentang Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada tanggal berapa Sabrina? Kira-kira tahu? Tahu 28 Oktober 1928. Alhamdulillah tahu. Nah, di sini Sabrina sebagai duta literasi ya? Iya. Iya, dan juga pernah menjadi apa? Empuk juara 1 Empuk Cilik 2022. Di Situbondo ya? Iya. Iya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Menurut Bu Ike, bagaimana sih Bu Ike mendeskripsikan tentang Sumpah Pemuda di tahun 2024 pada generasi Z seperti sekarang? Menurut saya begini, Sumpah Pemuda tahun ini, zaman ini, itu kita harus flashback lagi ke belakang di tahun 1928. Jika tidak ada Sumpah Pemuda di tahun 2028, kemungkinan besar negara kita tidak akan seperti saat ini. Jadi, pemuda sekarang, pemuda Gen Z saat ini seharusnya mengikuti, meneladani para pemuda-pemuda di tahun 1928 yang mengutamakan persatuan dan mengutamakan kesatuan, serta rela berkorban untuk negara. Begitu menurut saya. Oh iya benar. Dan sebagai guru, bagaimana kira-kira Bu Ike untuk mengajari atau memberikan pesan tentang Sumpah Pemuda kepada anak didik Bu Ike? Apalagi sekarang kelas 6 ya Bu Ike ya. Kelas 6 itu adalah di mana anak masa transisi dari anak-anak menjadi remaja. Nah, itu biasanya kenakalannya juga mulai agak ada yang belajar-belajar nakal atau bagaimana gitu ya Bu Ike ya. Berarti bagaimana cara Bu Ike memberikan pendidikan tentang Sumpah Pemuda yang harus mereka teladani? Ya. Yang pertama sekali tentu harus diajarkan kepada mereka tentang ketauhidan, tentang agama, tentang ubudiyah. Karena semua kehidupan kita itu tidak akan luput dari ajaran agama. Jadi tauhid itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak. Ketepatan waktu untuk beribadah itu harus yang ditekankan. Jika ibadah dan agamanya pemuda sekarang ini baik, insya Allah semuanya akan baik. Karakternya, sikapnya, perilakunya, semuanya akan baik jika ibadahnya dan agamanya juga baik. Jadi untuk pemuda sekarang ini yang pertama sekali dan yang paling utama itu adalah jiwa agamanya, jiwa tauhidnya dan spiritualnya. Itu begitu. Kalau spiritual bagus, insya Allah karakter, sikap dan perilaku semuanya akan bagus. Wah, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Keren sekali. Bagaimana Sabrina, bisa tidak untuk
melakukan pesan-pesannya Bu Ike itu kan sekarang Sabrina kelas 6 nih ya. Iya. Nah, jadi untuk melakukan pesan-pesan yang disampaikan Bu Ike untuk menjadi Gen Z yang bermanfaat, untuk menjadi Gen Z yang seperti pemuda masa lalu yang memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana? Alhamdulillah, di sekolah sudah diajarkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Ike. Alhamdulillah, berarti sudah penanaman spiritualnya, ketauhidannya untuk anak kelas 6 sudah matang ya Bu Ike ya. Insya Allah seperti itu, karena memang dari kelas 1, dari sejak dini, itu anak-anak itu memang pembelajaran agama, spiritual, itu memang sudah sangat diajarkan dan diutamakan di sekolah ya. Apalagi ditambah lagi untuk informasi untuk masyarakat yang ada di situ Bondo dan sekitarnya. Ditambah lagi di kelas 6 ini kita ada program Mabit ya Bu Ike ya, Betul. yang untuk lebih mematangkan tentang tauhidan dan keagamaan bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah Setu Panji, khususnya kelas 6. Nah, menurut Sabrina bagaimana deskripsi Sumpah Pemuda untuk saat ini? Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dicetuskan oleh para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, dalam ikrar ini, maknanya adalah agar para pemuda-pemudi Indonesia selalu mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia, dan juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Oke, wih, keren. Hafal Sumpah Pemuda Bu Ike ya? Hafal Bang. Insya Allah saya kalau dites hafal juga, insya Allah tapi Bu Ike ya. Nah, selanjutnya nih buat Sabrina ya, bagaimana pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa dan generasi saat ini? Pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa dan generasi saat ini adalah menjadi pengingat untuk generasi muda Indonesia tentang betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya menjadi teringat, saya pernah membaca semboyan dari Bung Karno untuk menumbuhkan rasa semangat para pemuda Indonesia melawan para penjajah, yang berbunyi, berikan aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air Indonesia, maka akan kuguncangkan dunia. Wah, keren sekali. Ternyata begitu pesannya Bung Karno ya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut Semeru dari akarnya. Semeru loh ya Bu Ike ya. Semeru itu adalah gunung yang sangat tinggi, besar. Nah, berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air dan akan kuguncangkan dunia. Nah, Bu Ike ini salah satu tokoh literasi di SD Islam Muhammadiyah Setu Panji. Mungkin Bu Ike bisa menjelaskan arti dari pesannya Bung Karno kepada Sabrina mungkin? Iya. Jadi begini, itu perbandingannya antara 1000 dan 10 ya. 1000 orang tua, kalau 1000 orang tua kan berarti banyak. 1000 orang tua itu akan mencabut Semeru yang besar dengan akar-akarnya. Jadi bukan hanya Semeru yang di atas permukaan saja yang akan dicabut, tapi akarnya. Itu 1000 orang tua. Tapi begitu 10, padahal hanya 10 pemuda, tapi dengan semangat yang membara, semangat yang menyala untuk cinta tanah air, maka akan lebih besar lagi yang akan pengaruhnya, yaitu akan mengguncang dunia. Jadi intinya pemuda itu lebih berpengaruh daripada orang yang sudah tua. Karena kenapa? Pertama, pemuda itu tenaganya lebih kuat, tenaganya lebih sehat. Kedua, pemikirannya
pemikiran pemuda itu biasanya lebih luas dan lebih jauh ke depan. Nah, itu makanya perbandingannya antara orang tua 1.000 dengan 10 pemuda. Orang tua 1.000 itu hanya dalam tanda kutip mencabut gunung, tapi 10 pemuda itu akan mengguncang dunia dan seisinya. Maka betapa hebatnya para pemuda-pemuda yang cinta tanah airnya itu begitu besar. Itu kemungkinan makna dari pesan yang disampaikan oleh Bung Karno kepada pemuda-pemuda, baik pemuda di zaman dulu maupun di pemuda yang zaman sekarang ini, yang kita sebut dengan Gen Z. Begitu ya Sabrina ya. Dan juga mungkin masa belajarnya lagi ya Bu Ike ya. Kalau pemuda kan belajarnya akan terus belajar, semangatnya lebih terus belajar, makanya akan mengguncangkan dunia tidak hanya dengan semangatnya, tetapi dengan kepribadian, akhlaknya, dan juga karakter yang baik ya Bu Ike ya. Begitu. Nah sekarang menurut Bu Ike, bagaimana sih peran Bu Ike dalam meneruskan perjuangan para pemuda dahulu sebelum saya ke Sabrina? Begini, kalau saya sudah bukan dikatakan pemuda ya, hanya saya berkeinginan, berniat untuk mendidik, mengajarkan, mendampingi, belajar para pemuda-pemuda yang saat ini ada di sekolah. Contohnya Sabrina. Sabrina ini termasuk pra-pemuda yang berprestasi dan berpotensi besar. Contohnya salah satunya adalah Duta Literasi. Jadi memang di sekolah kami itu ada program Duta Literasi untuk menumbuhkan minat baca para pra-pemuda ini terhadap kecintaannya terhadap buku. Karena buku itu merupakan jendela dunia. Kita tidak pergi kemana-mana, kita tidak pergi ke suatu negara atau ke suatu pulau lain, tapi dengan membaca buku kita bisa tahu apa yang terjadi di suatu negara, apa yang ada di suatu negara. Nah, Sabrina ini termasuk salah satu duta literasinya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Sabrina ini merupakan salah satu empuk cilik Situbondo tahun 2022. Nah, saya berkeinginan pemuda kita saat ini berprestasi dan mengeksplor potensi yang dimiliki serta mengembangkan bakat-bakat terpendam mereka. Salah satunya contohnya Sabrina ini. Memang saya sudah bukan pemuda, tapi saya ingin mendidik dan mengajarkan para pemuda. Meskipun usia sudah 40 ke atas ya Bu ya, tapi semangat harus tetap 17 dong, seperti 17 tahun. Semangat meskipun kita sebagai guru kayaknya masih terlihat lebih muda ya Bu ya dari pemuda yang ada di luar ya Bu ya. Betul, karena kita memang berteman dengan anak-anak, akhirnya kita seperti muda lagi ya Bu ya. Meskipun sudah usia hampir 40 tapi kita tetap jiwa muda, semangat pun tetap muda. Dan kita tetap memperjuangkan dan berjuang untuk mendidik anak didik kita menjadi pemuda yang lebih bermanfaat untuk dunia dan juga untuk negara. Nah, sekarang untuk Sabrina, bagaimana perannya Sabrina sebagai pemuda dalam meneruskan perjuangan para pemuda terdahulu? Ya, jadi gini Bu, peran para pemuda terdahulu adalah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, jadi peran para pemuda generasi sekarang adalah menjadi agen perubahan dan agen pembangunan. Dengan itu Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Oke. Terus usahanya Sabrina untuk menjadi pemuda yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ini bagaimana? Yang pertama sebagai agen perubahan. Dengan cara para pemuda berpartisipasi mendukung perubahan di lingkungan sekolah. Contohnya dengan mendorong minat teman-teman untuk dalam program literasi. Lalu sebagai agen pembangunan, para pemuda itu memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan melancarkan berbagai macam pembangunan.
dan sebagai agen pembaharuan. Para pemuda harus memiliki kemampuan untuk menganalisis perubahan zaman yang terus tumbuh dan berkembang. Wah, nggak salah pilih memang ya Bu Ike ya. Wawasannya layak untuk jadi empuk Situ Situbondo. Bondo. Wawasannya Betul ya? sangat luas Betul. sekali, Masya Allah. Nah, sekarang untuk Bu Ike, apa sih harapan Bu Ike untuk pemuda-pemudi saat ini gitu? Supaya tetap menjaga kemerdekaan Indonesia dan membuat Indonesia semakin maju dan berkembang. Baik, perubahan zaman sekarang ini sangat cepat ya, terutama di bidang teknologi. Memang teknologi itu membawa dampak positif untuk kemajuan zaman. Tapi tidak sedikit pula dampak negatif dari kemajuan zaman teknologi ini. Harapan kami, para pemuda ini bisa memilah dan memilih serta menggunakan teknologi canggih ini dengan bijaksana. Positifnya dari teknologi ini, positifnya kita ambil sebanyak-banyaknya, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Tapi negatifnya juga kita minimalisir karena banyak sekali terutama murid-murid kita ya yang terpengaruh sedikit banyak terpengaruh negatif dari penggunaan gadget, penggunaan internet yang saat ini sangat mudah sekali diakses. Karena kan peribahasa sekarang juga gadget itu adalah dunia yang digenggam gitu. Betul, ya. betul. Mungkin memang betul seperti itu, semua informasi yang kita butuhkan memang ada di genggaman kita. Cuma harapan saya tolong digunakan dengan sebijaksana mungkin. Kita harus bisa memilah, memilih dan menggunakan dengan yang positif saja. Negatifnya kita minimalisir. Itu sebetulnya yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kehidupan ini fana. Kehidupan dunia ini akan hilang dan akan berakhir. Nah, kehidupan ke depan, kehidupan akhirat itu yang akan kekal abadi. Untuk itu, para pemuda Indonesia, mari persiapkan diri Anda, persiapkan diri kalian untuk menghadapi masa depan yang kekal dan abadi itu. Dengan apa? Dengan rajin beribadah, dengan selalu menambah ilmu agama, dan saya selalu menyampaikan ke murid-murid saya bahwa kunci sukses itu duit. Apa duit itu? Duit itu adalah doa. Lalu apa Sabrina? Usaha, istiqomah, dan yang terakhir tawakal. Jadi kunci utama, kunci sukses seorang pemuda atau semua manusia itu adalah duit. Doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Itu saja. Masya Allah, saya taunya duit, Cuan. ya cuan. Tahunya begitu ya Bu Ike ya. Nggak tahu kalau duit itu ada singkatannya Sabrina. Bu Teni baru tahu, Masya Allah. Nah sekarang untuk Sabrina, bagaimana harapan Sabrina sebagai seorang pemuda? harapannya sebagai agent of change, pemuda dapat bersatu dan maju secara bersama-sama untuk menghadapi perubahan zaman. Dengan cara pemuda harus tangguh secara intelektual dan bermoral tinggi. Masya Allah, begitu teman-teman pemuda yang ada di luar sana, semangatnya harus tetap ditingkatkan untuk menjadi pemuda yang bermanfaat, untuk memajukan bangsa dan menjaga kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, itulah podcast kita hari ini tentang Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Semoga membawa manfaat untuk pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Bu Ike atas hadirnya. Terima kasih kembali. Terima kasih Sabrina atas hadirnya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa apa Bu Ike? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita SD Muhammadiyah 1 Panji sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.